Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus sahabat TPJ yang dimuliakan Allah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat. Kemarin ada sahabat yang bertanya tentang ilmu hikmah, apakah perlu pakai ijazah. Nah, di sini saya akan menjawab sedikit tentang ijazah. Ketahuilah bahwa masalah ijazah, semua amalan, zikir, doa yang dari Nabi Muhammad SAW tidak perlu harus diijazahkan atau pakai ijazah. Itu sudah boleh diamalkan asalkan sudah paham dan jelas. Lalu hadis Nabi yang menerangkan bahwa doa-doa, zikir, dan sholawat, nah itu boleh langsung diamalkan tanpa pakai ijazah. Kemudian ada amalan-amalan dari ulama-ulama, kiai yang sifatnya doa-doa yang baik, maknanya jelas, itu pun boleh diamalkan, nggak harus pakai ijazah. Nggak ada orang mengamalkan amalan nggak pakai ijazah lalu menjadi gila, itu nggak ada, sebenarnya nggak ada ya. Itu yang menjadikan gila karena niatnya sudah salah dan pakai aturan sendiri tanpa mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh guru atau pengijazah. Dan mungkin punya niat salah, pengen terbang nggak bisa terbang, pengen kebal nggak kebal, ketusuk jarum masih sakit. Nah, lalu biasanya menyalahkan amalan tersebut nggak manjur, kadang-kadang menyalahkan orang yang memberi ijazah itu. Jadi jangan seperti itu, okay? Jadi amalan kalau nggak pakai ijazah itu sah-sah saja. Cuman ada makna yang harus kita pahami bahwa ijazah itu tujuannya mengikat antara guru dengan murid, nyambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Maka itu pentingnya ijazah. Anda baca Rotibul Haddad, baca sholawat, baca Quran tanpa pakai ijazah pun sudah sah dan boleh, okay? Namun zikir-zikir, doa, hizib, asma, dan sholawat kalau pakai ijazah itu lebih kuat rahasianya dan lebih cepat masuknya. Nah, ijazah itu ibarat kita disuguh macam-macam makanan di hadapan kita, sudah mendapat izin dari yang memberi hidangan tersebut. Jadi kita makan pun merasakan enak, nyaman, dan aman. Jadi sekali lagi saudaraku, sahabat TPJ yang dimuliakan Allah, pesan saya, kita mengamalkan ilmu hikmah jangan diiringi dengan hawa nafsu. Kita mengamalkan asma ini, hizib ini, pengen kebal, pengen cepet bisa terbang, pengen laris dagangannya, atau pengen sakti madraguna, itu jangan. Buanglah sifat-sifat seperti itu. Niatkan dalam mengamalkan ilmu hikmah ini DP atau takorub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang menjadi hajat kebutuhan kita insya Allah akan dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian sahabat, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.